وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Di poin yang keempat 274, beliau menuliskan apabila diringkas maka manasik haji terbagi menjadi rukun haji, wajib haji. Untuk rukun hajinya ihram, lalu di Arafah, tawaf sa'i. Wajib hajinya ihram dari mikot, tempat ihram, wukufnya di Arafah sampai maghrib, dari masuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga bermalam di Musdalifah pada malam hari sembelihan yaitu 10 Dzulhijjah. Kemudian bermalam di Mina pada hari Tasyrik sekarang ini. Kemudian melempar jumroh, mencukur gundul atau memotong pendek rambut itu sudah sah. Tidak harus gundul, potong pendek. Tapi khusus wanita yang nggak boleh gundul. 275, perbedaan antara meninggalkan rukun haji dan meninggalkan wajib haji. Apabila meninggalkan rukun haji maka tidak sah hajinya walaupun dia melakukan manasik haji yang lain sesuai dengan tata caranya. Jadi kalau ini sampai ketinggalan nih, 1, 2, 3, 4, maka hajinya nggak sah. Tapi apabila meninggalkan rukun haji, maaf, adapun meninggalkan wajib haji maka hajinya sah, tapi ia berdosa apabila sengaja dan wajib bayar dam haji. Jadi ini harus hati-hati di sini. 276 diperbolehkan memilih ketika ihram antara haji tamattu atau kiron atau ifrad. Tamattu apa? Yaitu melakukan ihram untuk haji pada bulan haji. Jadi ihramnya untuk haji. Lalu menyelesaikan umrah dan ihram lagi untuk haji pada tahun tersebut. Jadi ihramnya itu niatnya niat haji, tapi yang dilakukan ada umrah. Baru kemudian setelah itu tahalul selesai, terus ihram lagi dalam rangka untuk kemudian haji. Nah, hal ini berkonsekuensi membayar denda apabila ia bukan penduduk Masjidil Haram. Jadi ada dam yang harus dibayar. Kenapa? Karena dia sudah ihram tapi kemudian nggak melanjutkan haji. Haji masih nanti gitu. Kan biasanya datang duluan. Gitu. Nah, orang datang duluan. Dia harus kemudian melakukan apa namanya ihram lagi di Mekah. Yang ke-278 haji ifrad adalah berihram untuk haji saja. Ifrad, farid, sendirian, satu aja, sendiri aja, haji aja. Kemudian haji kiron itu berihram untuk haji dan umrah bersamaan, itu kiron. Atau berihram untuk umrah dulu, yaitu umrah, kemudian menggabungkan dengan haji sebelum memulai melakukan tawaf. 280 diperbolehkan berpindah bagi pelaku haji tamattu pada keadaan dikhawatirkan terluput waktu wukuf Arafah apabila tersibukkan melakukan umrah dulu. Pindah mana ini? Apabila wanita haid dan nifas dan diketahui bahwa ia tidak suci sebelum masuk wukuf dia. Tahun 281 pelaku haji ifrad yaitu haji tok dan kiron yaitu haji dan umrah dibarengkan atau haji dulu baru umrah melakukan manasik dengan cara yang sama. Bagi pelaku haji kiron wajib membayar hadyu tidak pada haji ifrad. Jadi wajib bayar hadyu itu haji tamattu dan haji kiron, ifrad tidak. 282 orang yang berihram menjauhi hal berikut ketika ihram. 1. Di ihram itu nggak boleh cukur rambut, gunting kuku, yang mirip kayak kita kalau kurban, soal kurban. Cuman tambahannya yang ketiga, tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, tidak boleh pakai penutup kepala bagi laki-laki, tidak boleh pakai wangian bagi laki-laki dan perempuan. Yang keenam, tidak boleh bagi orang yang berihram membunuh binatang buruan di darat, menunjukkan letak hewan dan membantu memburu atau membunuhnya.
di sana nanti ada burung merpati, itu nggak boleh diapa-apain. Kemudian larangan terbesar adalah nggak boleh berhubungan suami istri, karena ini keras larangannya dan merusak manasik serta wajib membayar dam berupa unta. Orang yang nekat menggauli istrinya, gitu, kalau nggak ingin dapat dosa, ya bisa membayar dengan cara beli unta untuk sembelihan. Dan unta pasti ya mahal ya, bukan barang murah. 283, fidyah melanggar aturan manasik. Apabila menutup kepala, memakai pakaian berjahit, menutup wajah bagi wanita, cadar, pakai sarung tangan, menggunakan wangian, maka fidyahnya boleh milih. Yang pertama, puasa 3 hari. Yang kedua, memberi makan 6 orang miskin. Yang ketiga, menyembelih kambing. 284, apabila memulai hewan buruan, fidyahnya diberi pilihan di antara menyembelih misalnya. Jadi kalau buruannya rusa, ya berarti boleh kambing. Kalau buruannya datang yang lebih gede, misalnya kerbau gitu, ya, berarti boleh sapi atau unta. Atau dengan uang yang seharga semisal hewan tersebut sesuai harga di tempat itu, lalu dengan uang tersebut ia membeli makanan bagi orang miskin. Kalau nggak dapat binatangnya, bisa dengan uang yang senilai didekatkan dengan makanan. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mut gandum, satu cowok gitu, atau setengah sok dari jenis lain. Yang ketiga, atau puasa sejumlah hari orang miskin tadi. Miskinnya ada apa namanya, misal harga binatang buruan rusak, harga apa damnya penggantinya yaitu ukuran rusa berarti kambing gitu. Terus kambingnya ternyata harganya 3 juta, belikan kurma ternyata dapat 20 kilo, udah berarti 20 kilo ini untuk orang 40 minimal, cari barang 40. Kemudian yang ke 285, ada dam untuk haji tamattu dan kiron. Jadi umroh dulu baru haji, kalau yang tamattu, kiron itu haji dulu baru umroh atau haji dan umroh barengan. Wajib menyembelih sebagaimana sembelihan pada udhiyah. Jadi sembelihnya sama. 286, apabila tidak ada maka berpuasa 10 hari, 3 hari ketika haji, boleh di hari tasyrik, dan 7 hari ketika kembali ke kampung halaman. 287 ini juga hukum bagi mereka yang meninggalkan haji wajib, ya, haji wajib, atau yang wajib bagi mereka fidyah melakukan pengantar jima. Jadi puncak dari larangan jima ya hubungan suami istri, tapi kalau kemudian di awal dia sudah mulai gitu, menggoda gitu, itu juga tidak diperbolehkan dalam posisi ihram, maka itu apa namanya kena dam. Yang ke-288, semua sembelihan dan makanan yang terkait dengan ihram diperuntukkan bagi orang miskin dan miskin di tanah haram. Jadi ini bisa pendatang, bisa orang asli sana. Asli rata-rata orang kaya. 285 boleh berpuasa di tempat mana saja. 290, adapun dam, manasik tamattu dan kiron, yaitu haji disunahkan untuk dimakan, dihadiahkan, dan disedekahkan. Ini sama kayak kurban kita ya. Sunahnya ya makan, disedekahkan, dan dihadiahkan. 291, dam wajib karena melakukan larangan ihram dan meninggalkan kewajiban, maka dinamakan dam jabron. Tidak boleh dia ikut makan sedikit pun. Jadi kalau konteksnya adalah kewajiban haji yang dilanggar, maka kita nggak boleh memakan makanannya, itu dam jabron. Tetapi ya sedekahkan semuanya karena berlaku hukum kafarah. 292, syarat tawaf mutlak yaitu niat memulai dari jarak. Disunahkan menyentuh dan mengecupnya apabila tidak mampu, cukup dengan isyarat sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahumma imanan bi wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jadikan Ka'bah di sisi kiri. 4, menyempurnakan sampai 7 putaran. Jadi kalau di sana orang udah mutarnya, benar kamu kok di jalan kayak banyak
beristighfar ya. Karena aneh-aneh itu juga bukan hal yang perkara yang baik. Yang kelima, hendaknya suci dari atas dan najis. Jadi kalau masuk Masjidil Haram harus suci. 293, keadaan suci pada semua manasik adalah sunnah, bukan wajib, kecuali tawaf maka wajib. Dalam manasik, ya selain tawaf, maka orangnya harus suci. Artinya wanita yang haid dan nifas nggak bisa sampai situ, nggak boleh sampai di situ. Bagaimana dalam sebuah hadis, at-tawafu bil bait salatun illa annallaha abaha fihi. Tawaf baitullah adalah salat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara dalam tawaf. Orang tawaf itu ngomong boleh. 294 disunahkan satu melakukan irtiba pada tawaf kudum kedatangan, yaitu menjadikan bagian tengah kain ihram. Kain ihram itu bagi dua, berada di pundak kanan dan ujungnya di atas pundak kiri di selempangnya. Kemudian melakukan rommel dari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan pada putaran yang sisanya yaitu 4. 295 semua tawaf selain ini kudum tidak disunahkan rommel dan irtiba. Syarat-syarat sa'i yaitu pertama niat menggunakan 7 kali lintasan, kemudian yang ketiga memulai dari Bukit Sof. 297 disyariatkan berbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tawaf, sa'i dan seluruh manasik hajinya. Bagaimana sabda Nabi SAW? Innama ju'ila tawafu bil bait wa bis sofa wal marwata wa ramyul jimar di ikomat di zikrillah. Pertanyaannya disiapkan ya Mas di kirim kolom chat. Tawaf di Ka'bah, sa'i dan sofa, antara sofa, marwah, melipat jumrah disyariatkan untuk melakukan zikir kepada Allah. Jadi bisa berzikir apa aja. Zikir, doa juga boleh. Karena sebagian orang baca Quran. 298 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Allah membukakan kota Makkah untuk Rasulullah SAW, Nabi SAW berdiri dari manusia. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda, Innallaha habasa an Makkata al-fil wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli. Sesungguhnya Allah telah menahan pasukan gajah dari Mekah dan Allah telah menguasakan Mekah kepada Rasulnya dan kaum muslimin, dan sesungguhnya Mekah tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Tidak boleh mendahului Nabi dalam urusan Mekah. Wa innama hullat li sa'atan min nahar, dan sesungguhnya Mekah tidak halal bagi dan dihalalkan untukku hanya sesaat pada waktu siang. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, dan sesungguhnya dia tidak akan dihalalkan untuk seorang pun setelahku. Wala yunafaru soiduha. Maka binatang buruannya tidak boleh diburu. Wala yuhtala syaukuha. Durinya tidak boleh dicabut. Ini anak tanaman. Tapi tidak sebuah duri yang melintang di jalan dan tetap sedikit. Wala tuhallu sakitatuha illa limun syidin. Dan kemudian barang yang terjajar tidak halal untuk diambil kecuali untuk diumumkan. Waman qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain. Siapa yang kemudian terbunuh, maka siapa yang menjadi keluarga korban yang terbunuh, maka dia punya dua pilihan. Waqala al-Abbas illa al-izkhira ya Rasulullah fa inna naj'aluhu fi kuburina wa buyutina. Faqala illa al-idkhir. Al-Abbas mengatakan kecuali idkhir oleh Rasulullah, karena kami menggunakan di dalam kubur dan rumah. Kami mengatakan kecuali idkhir. Idkhirnya apa nih? Saya nggak tahu. Kemudian 299. Dia selesai bersabda, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila saurin.
Madinah adalah tanah haram antara daerah namanya Air sampai daerah namanya Daud. 300 Rasulullah bersabda, "Khamsun minat dawab kulluhunna fasikun." Ada 10 binatang melata yang masuk dalam kategori binatang fasik. Yuqtalna fil halli wal haram, kamu boleh bunuh di tempat yang halal ataupun tempat yang haram, tanah haram. Yang pertama al-ghurab, gagak. Kemudian al-hida'atu, elang. Wal aqrabu, wal jengking. Wal fa'ratu, kucing. Kemudian wal kalbu, anjing. Ya, saran ya nggak harus kemudian yang burung terbang ini harus digurun, enggak ya. Kan berburu nggak boleh. Walaupun boleh dibunuh, artinya konteksnya ya kalau membahayakan. Kalau kayak tikus itu tanpa menunggu membahayakan itu boleh dibunuh karena dia membuat berantakan dan menyebarkan penyakit. Allah.